Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dalam hadis qudsi berikutnya ya, yang ketiga adalah ya, dalam hadis qudsi yang sedang kita bahas ya sejak kemarin gitu ya. Yang ketiga adalah wa uhibbut taibin ya. Wa hubbis taibi asad. Ya. Yang pengertiannya kurang lebih adalah bahwa kata Allah, aku cinta pada orang-orang yang bertaubat ya. Jadi aku cinta pada orang-orang yang bertaubat ya. Apalagi ya orang-orang tua yang bertobat ya. Itu kan ya udah wajar ya Mas ya. Ya karena udah tua, udah sepuh gitu ya, bertobat tuh ya wajar karena udah apa namanya mendekati, yang menyadari lah, artinya menyadari bahwa ini usia aku sudah semakin mendekati dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kan gitu. Orang makin tua kan biasanya makin menyadari ya. Tapi Allah itu akan lebih menyukai lagi, lebih seneng ya pada orang muda yang bertaubat. Nah, jadi begini maksudnya. Tadi udah kita sampaikan bahwa orang yang memang ya sudah merasa bahwa usianya sudah uzur, misalnya apa orang yang sudah tua, itu kan memang kalau kita pikir secara wajar kita kan memang wajar. Dia menyadari selama hidup itu mungkin ada banyak keliru, ada banyak salah, atau bahkan banyak salahnya daripada banyak benernya gitu. Karena memang perjalanan hidupnya udah lama gitu. Udah sekian puluh tahun dia mengarungi kehidupan. Ibaratnya yang baik sudah dilakukan, yang jelek juga ya pernah melakukan. Artinya udah makan garam lah urusan kehidupan ini. Ya menjalani kehidupan baik, yang baik maupun yang buruk. Maka wajar saja kalau misalnya sudah sepuh ini atau sudah tua itu dia melakukan taubat atau penyesalan apa yang sudah mereka lakukan, karena ingat untuk sebentar lagi akan dipanggil oleh Tuhan ya, dan nanti untuk pertanggungjawaban nanti di akhirat sana. Walaupun banyak juga orang tua yang nggak mau sadar, banyak. Malah orang tua yang makin menjadi-jadi jeleknya itu yo sifat-sifat jeleknya juga banyak. Boro-boro menyesali dirinya sendiri dalam masalah kehilapan atau kesalahan. Atau bahkan lupa ya, bahwa apa yang dia lakukan itu merasa benar terus gitu kan. Nah, coba bayangkan ya Mas ya, kalau kita banyak dengar juga berita-berita itu, orang yang sudah uzur, yang udah kakek-kakek melakukan tindakan pidana gitu kan, lupa akan jati dirinya, lupa dengan usianya ya. Pernah dengar ya Mas ya, orang kakek-kakek itu merudah paksa orang lain itu kan pernah ya. Nah, orang yang sudah kakek-kakek udah sepuh masih apa namanya berbuat keonaran, masih suka mengadu domba, masih suka memfitnah, macam-macam segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Apakah itu secara lisan yang dilarang maupun secara perbuatan yang dilarang, banyak. Ini terus saja dilakukan dan tidak mau menyesali dan tidak mau bertobat. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang sudah sepuh atau orang sudah tua mau bertobat, Allah tuh cinta. Karena rata-rata orang itu tidak mau menyadari kesalahan. Ini rata-rata kita ngomong biasa, ngomong umum sajalah. Kita ngomong umum. Ya. Kebiasaan orang gitu ya, dimanapun. Kebiasaan orang di mana. Jadi jangankan sadar dengan hati nuraninya sendiri, ya. Kadang-kadang diberi nasihat oleh orang lain pun dianggapnya malah merendahkan. Kan kalau orang sudah merasa kuminter itu ya, orang merasa pinter ya, namanya kuminter ya Mas. Orang yang udah merasa pinter itu kan jangankan dielingke atau dinasihati orang yang usianya lebih muda. Yang
ingatkan sama orang yang sebaya saja atau bahkan yang usianya lebih tua yang mengingatkan itu, kadang-kadang ya dianggap angin lalu saja, merasa benar sendiri. Itu kan rata-rata orang kan umumnya begitu. Ya tentu kalau kita ngambil seperti ini adalah orang-orang yang lupa akan Tuhannya, artinya keimanannya ya boleh dikatakan ya kurang gitu kan. Dia nggak mau sadar. Banyak seperti ini. Maka bagi orang yang mau sadar, maka Allah itu akan cinta. Yang mau sadar gitu ya. Artinya mau menyadari akan kekeliruan selama ini dia lakukan. Tapi ya Allah itu akan lebih jauh, lebih mencintai lagi pada anak muda yang mau bertaubat. Karena kalau anak muda itu kan ya memang orang lagi mempeng-mempengnya ya, artinya lagi semangat-semangatnya untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam mereka melakukan kehidupan di dunia ini. Ya. Segala apapun ingin dicoba gitu kan. Yang namanya kita masih muda gitu kan. Ya, karena kita ya kayak saya kan juga pernah mengalami muda ya Mas ya. Ya namanya orang yang muda itu kan apapun pengen dilakukan. Karena merasa fisik masih kuat, pikiran masih ya jernih, ada jernih itu ya pikirannya tuh nggak mudah lupa gitu kan. Beda kalau orang yang sudah sepuh, banyak lupanya daripada ini. Baru aja kita melakukan sesuatu beberapa waktu lalu, sekarang kalau ditanya udah lupa apa yang kemarin kita lakukan. Ini orang sepuh kan begitu, nah, orang muda kan enggak, ya masih daya ingatnya masih tajam, ya, cita-citanya masih tinggi, itu kan. Pengen sana, pengen sini, pengen situ. Pokoknya semuanya pengen dikejar gitu. Ini anak muda, bagus. Dengan semangat seperti ini kan memang harus seperti itu yang namanya anak muda. Dan anak muda yang ngelokro, yang malas-malesan, ya, yang hanya berkeluh kesah, mengeluh, itu jangan seperti itu. Tapi pada saat anak muda ini melakukan satu kehilapan, ya, dan dia menyesali apa yang dia lakukan karena merasa hilaf atau melakukan kesalahan, ibaratnya kalau dalam bahasa agama itu adalah bertobat, maka Allah jauh lebih menyukai anak muda, lebih mencintai. Kenapa? Jarang, sangat jarang anak muda bisa melakukan begini, ya, kecuali tadi ya orang-orang yang memang didasari dengan keimanan yang kuat, ya, pengertian agamanya yang lebih baik, kan begitu. Ya kan dengan urusan tobat ini atau penyesalaannya, yang namanya tobat itu kan artinya tidak hanya sekedar menyesali saja kan, enggak ya. Artinya menyesali untuk tidak melakukannya sesuatu yang sama. Jadi tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama lah, ibaratnya kan begitu. Ya. Tapi kan banyak juga orang-orang yang ya tobatnya tobat sambal ya juga ada gitu kan. Sekarang menyesali, besok lupa lakukan lagi. Ini masih ada orang-orang yang model begini. Maka dengan adanya hadis qudsi ini sebetulnya adalah menjadi satu pelajaran, sebagai satu pengingat buat kita semuanya, bahwa segala sesuatu itu adalah kita kembali pada Tuhannya, bahwa dengan Allah menyampaikan lebih mencintai ini, supaya orang itu akan menyadari bahwa apa yang kita tuju di dunia ini yang tidak hanya sekedar tujuan dunia, tapi juga nanti untuk kehidupan kita di akhirat kelak, ya, itu ya mestinya orang-orang itu tidak hanya sekedar menuruti hawa nafsu, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita juga mempersiapkan diri kita untuk tujuan nanti di akhirat kelak. Karena yang namanya orang meninggal itu kan tidak tahu, tidak harus kita menunggu lama atau usia atau enggak. Banyak juga orang yang sehat tiba-tiba besok meninggal, ya. Banyak juga orang yang masih muda meninggal, ya banyak.
Yang anak kecil meninggal juga ya banyak gitu ya Mas. Namanya usia kan tidak tahu. Maka sebetulnya yang baik itu adalah kapanpun ya suatu saat ya artinya kita tetap mempersiapkan diri untuk tidak hanya sekedar tujuan dunia tapi juga mempersiapkan diri untuk tujuan akhir. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan ya kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selamanya di muka bumi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.